Terima kasih kembali lagi di hama dan penyakit. Yang belum like dan subscribe, mohon like dan subscribe-nya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fungisida dari PT Bayer, yaitu fungisida Natipo. Fungisida Natipo ini merupakan fungisida yang diproduksi dari PT Bayer Indonesia. Nah, fungisida Natipo ini adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuraktif, dan eradikatif, berbentuk butiram yang berwarna putih yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit utama pada tanaman padi, yaitu blas, potong leher, terus bercak daun, gosong, palsu, terus hawar daun, kresek atau BLB, serta berperan juga sebagai zat pengatur tumbuh tanaman di tanaman padi bapak-bapak sekalian. Terus kita lihat cara kerja mesostemik ini pada gambar bisa dibaca. Yang pertama yaitu efikasi yang kuat di permukaan daun atau tanaman. Terus yang kedua, mempermudah diserap lapisan lilin daun. Terus yang ketiga, didistribusikan secara merata ke permukaan daun. Terus yang keempat yaitu penetrasi ke dalam jaringan tanaman. Terus yang kelima, dapat menyebar secara translaminar ke seluruh jaringan daun. Jadi cara kerjanya kayak gitu ya. Untuk Natipo fungisida ini cara kerjanya mesosistemik. Terus selanjutnya untuk pengendalian penyakit padi, Natipo ini bisa mengendalikan penyakit diantaranya blas potong leher, yaitu gejala blas atau potong leher ini awalnya banyak menyerang padi gogo dan sekarang banyak menyerang padi sawah dengan varietas unggul baru dan strain lebih virulen. Terus gejala selanjutnya yaitu menginfeksi pada semua stadia, yaitu baik daun, buku, leher, dan malai. Terus yang selanjutnya yaitu busuk leher, bercak hitam, malai patah, dan biji hampa bisa mencapai 70%-an. Selanjutnya daun muda, awal pertumbuhan sampai pembentukan anakan maksimal. Terus gejala selanjutnya yaitu periode rentan dari bibit sampai awal berbunga. Terus untuk selanjutnya faktor penyakit yang lain yaitu blas daun. Terus faktor pendukung perkembangannya penyakit tersebut yaitu sisa jerami, terus benih yang terinfeksi sebagai sumber inokulum. Terus selanjutnya gulma sebagai tanaman inam, Digitaris sileris, dan Echicolaea colo. Nah, penyakit selanjutnya yang bisa dikendalikan dengan Natipo yaitu bercak coklat. Gejala bercak coklat di sini terjadi terutama pada daun, juga bisa terjadi pada tangkai, malai bulir, dan batang. Infeksi yang terjadi pada pelepah dan batang menyebabkan batang dan pelepah daun busuk sehingga tanaman menjadi rebah. Terus untuk faktor pendukung perkembangan penyakit bercak coklat ini yaitu yang pertama yaitu di benih dan sisa tanaman yang terinfeksi sebagai sumber inokulum, angin dan gulma jenis Lancia sp, Cynodon sp, Digitaria sp yang terinfeksi. Terus untuk penyakit selanjutnya yaitu busuk upih. Busuk upih ini gejala pertama yaitu tampak pada upih bagian atas khusus pada daun bendera. Terus yang selanjutnya, gejala selanjutnya itu bercak bertambah banyak satu dan meluas ke daun. Terus gejala selanjutnya dari bercak upih ini yaitu serangan terjadi pada fase sebelum pembungaan. Nah, untuk faktor pendukung perkembangan penyakit busuk upih sendiri ini yaitu yang pertama struktur tanah yang jelek dan RH tinggi merupakan kondisi yang mendukung bagi pertumbuhan patogen atau penyakit busuk upih tersebut. Dan selanjutnya untuk penyakit gosong palsu atau jamur oncom ini bisa dikendalikan dengan Natipo, yaitu gejala pertamanya yaitu bulir
padi berubah menjadi gumpalan spora yang berukuran sampai 1 cm dan berwarna kuning sampai orange, kemudian menjadi hijau gelap. Nah, untuk faktor pendukung perkembangan penyakit gosong palsu atau jamur tempe ini, yaitu yang pertama, jamur ini akan merusak terutama pada kondisi yang lembab atau banyak hujan mendung pada masa pembungaan. Terus selanjutnya faktor perkembangan penyakit jamur oncom ini yaitu tanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi. Terus untuk penularan terjadi melalui udara. Nah, untuk selanjutnya yaitu rekomendasi penggunaan Atipo ini diaplikasikan yaitu di umur fase bunting dengan dosis 0,2 kilo per hektar. Terus di masa primodia yaitu udah keluar bunganya, yaitu di fase 0,2 kilo per hektar juga. Nah, untuk aplikasi pertama yaitu umurnya yaitu 45 sampai 50 hari. Terus waktu aplikasi kedua yaitu 5% pembungaan di antara umur 50 sampai 56 hari setelah tanam. Nah, itu tadi kawan-kawan pembahasan mengenai Nativo fungisida dari PT Bayer Indonesia. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk pertanian padi di Indonesia. Nah, untuk yang ingin mencoba fungisida ini bisa didapatkan di kios-kios pertanian terdekat. Nah, untuk yang ingin subscribe, silahkan subscribe. Kalau info ini bermanfaat, apabila tidak bermanfaat, tidak subscribe tidak apa-apa, karena subscribe itu datangnya dari hati. Dan nantikan video-video saya selanjutnya mengenai obat-obat pertanian yang ada di Indonesia ini. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.